Jaku kategori 2 tahun 2022 Universitas Papua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, dulu ya. Baik. Nah, selamat siang semuanya. Siap. Udah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum mulai pembelajaran ibu absen dulu. Silakan dibuka HP-nya, kita absen pakai Google Form. Oke. Absen dulu. Oke, udah. Ada yang tidak masuk kan? Siapa yang tidak masuk? Oh, ini yang tidak masuk Dami. Ramadan, Bu. Yeni. Bisa. Nah, kemana mereka? Jangan di seberang banjir Bu. Yeni? Bisa ini lagi juga Bu. Oh, ini telat. Ya, terus sama-sama. Oh, ini telat. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu agar jiwa nasionalisme kita semakin baik. Nah, silakan pimpin. Siapa yang mau pimpin lagu? Niki. Ya, silakan Niki. Ke depan Niki. Kita nyanyi lagu apa? Lagu apa? Kalian mau lagu apa? Lagu apa? Musa. Bukan maju di banding ke ya. Ayo, silakan. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian buka HP-nya, buka HP-nya, buka grup WA-nya. Kita refresh dulu ya. Nah, di sini ada latihan dulu ya. Buka link Google Form yang aku kirim di grup WA. Buka HP-nya. Udah? Oke. Ya, itu untuk tes awalnya ya. Sekarang, nah, ini ada gambar apa nih? Sudah berubah nih. Gambar apa nih? Kemudian kalau cuci tangan, kalian mandi atau mencuci tangan biasanya pakai sabun apa? Nah, jangan jawab dulu. Kita jawab pakai kelas poin. Ini nggak bisa masuk deh kelas poinnya ya kalau gini. Jadi ibu, nah ini kode kelas poinnya. Bentar. Oke, coba kalian buka kelas poin di HP-nya. Kelas poin di Google, ketik kelas poin, buka kodenya 85199. 85199. Kalian biasanya mandi pakai sabun apa? Nah, gimana? Udah? Belum? Kodenya 85199. 85199. Biasanya kalau mandi pakai sabun apa?
Ayo, belum ada yang respon ini. Delapan lima 199. Oke. Udah muncul belum kan? Dan jauh ya, Bu? Enggak. Oh. Ini enggak masuk ya. Oke, ada yang dijawab pakai sabun batangan yaitu sabun Zin. Iya, oh, sabun Zin. Ada pakai sabun cair, sabun detol. Ada yang mandi pakai sabun B29? Ada. Gimana tadi udah? Siapa? Ada yang pakai sunlight mandi? Membuat lampu badan. Yang lemaknya pakai sunlight mandi. Nah, oke. Kemudian itu sabun ya, yang di dalam sabun. Nah, sekarang pernah kalian masak? Lihat ibunya masak? Kalau masak biar asin pakai apa? Garam. Nggak ada yang masak kok. Keringat juga bisa, Bu. Kayak keringat, Iya. kayak keringat ya. Nah, asin. oke, biasanya kalian masak pakai garam. Nah, tahukah kalian apa sih yang terkandung di dalam sabun, di dalam garam? Ada yang tahu? Nggak ada. Apa? Apa? Asam penitrat. Apa? Nggak ada yang tahu? Nah, di dalam sabun sama garam itu ada unsur-unsur kimia yang kita gunakan. Nah, makanya di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari kimia. Di dalam kehidupan kita, contohnya kita pakai sabun, pakai garam, masih banyak lagi hal yang lain yang di dalam kehidupan sehari-hari kita pakai yang berhubungan dengan kimia. Nah, kok belum muncul? Nggak muncul? Ini, nggak ada muncul loh. Ini masalah. Muncul? Iya. Oh, nih. Ya. Nah, jadi tadi seperti yang dijelaskan, apa yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari kimia. Salah satunya unsur-unsur kimia. Nah, di mana materi kita pada hari ini adalah materi kimia unsur. Nah, kimia unsur itu banyak lagi terbagi menjadi unsur-unsurnya. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah logam alkali. Dimana tujuan pembelajaran kita yaitu memahami sifat fisika dan sifat kimia dari golongan alkali. Mengklasifikasi manfaat unsur golongan alkali, menganalisis kelimpahan golongan alkali. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Oke, baik. Nah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Kenal gak? Kenal Nabim sama? Ya, Bu. Nah, boleh kenalan nggak artinya? Boleh? Nah, simak yuk. Tapi kita kenalannya bukan sama dia ya. Kita kenalannya sama logam alkali. Nah, apa kalian sudah mengenal diriku? Mengenal nggak? Ini apa nih? Adalah sistem periodik unsur yang itu kita pernah belajar di kelas 1. Siap kamu. Oke, aku adalah atom logam yang memberikan satu buah elektron untuk atom lainnya.
Nah, mana nih? Bisakah kalian temukan keberadaan golonganku? Sebenarnya pakai kelas poin nih. Ya, di mana jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana? Apa bu? Ya, Di Alvin di golongan Satu. 1. Mantap Alvin. Oke, nah sebenarnya pakai ini dia. Ya, Alvin benar. Dia di golongan 1. Nah. Tetapi hidrogen ini dia bukan termasuk logam alkali karena dia bukan logam, dia adalah non logam yang kita pelajari ini yang Li, Na, K, Mg, Cs, Fe yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, nah sekarang kalian amati gambar nih, bukan gambar ini, bola cepatkan. Nah, ini gambar apa nih? Nah, hampir di seluruh dunia setiap merayakan tahun baru atau merayakan hari-hari besar pasti menggunakan kembang api. Kalian suka kembang api atau mercon? Ada sih pasti suka mercon. Kanan. Oh, ada biasa pakai meriam. Nah, kita pakai meriam biasa nanti untuk materi berikutnya. Nah, kemudian ini gambar apa? Baterai apa? Samsung. Ada merek nih. Baterai Samsung. Baterai apa ini? Baterai HP. Nah, di era perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti saat ini, kebutuhan akan listrik, terutama listrik portable, semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan akan listrik portable di masa yang akan datang, yang terus meningkat, dibutuhkan material baterai yang bisa memberikan energi dan daya listrik besar dengan murah dan aman. Ya, bagaimana sih caranya? Nah, sekarang kalian dapat dikelompokkan? Nah, ibu bagikan LKPD ini. LKPD-nya kalian diskusikan. Jadi rangka-rangka pembelajarannya itu kalian nanti diskusikan dari gambar yang ditampilkan, kemudian kalian presentasikan buat rumusan masalahnya, kemudian dipresentasikan. Ada kalam, ada tumbuhan, ada padi, ada tumbuhan. Oke, ya, jadi nanti dipresentasikan salah satu perwakilan kelompok, kemudian nanti kelompok lain ingin bertanya. Itu kan ada 2 permasalahan. Nah, kelompok 1 yang mana? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dan 2 masalahnya di kembang api. Jadi kalian bikin rumusan masalahnya di kembang api. Kelompok 3 dan 4 di baterai. Kalian bikin permasalahannya di baterai. Oke, silakan diskusikan. Cari literaturnya di HP. Nah, ini bahan ajar untuk kalian materinya ya. Kemudian kedua, cek jawabannya. Mana bu? Mana? Ada yang mau bertanya? Nah, ini nih. Di sini. Ini kan kalian bilang ya, kalian buat rumusan masalahnya. Ada 2 ya. Kemudian kalian tulis di sini. Misal mau dari gambar ini mau bikin pertanyaan apa? Nah, boleh. Apa yang terkandung dalam baterai misalkan. Ya, kalian catat di sini, kemudian cari jawabannya. Setelah dicari, dipresentasikan. Paham? Nah, ini nanti diisi, dicari di internet di sini. Oke, silakan.
Ada yang kebingungan? Belanda. Isi lah ini. Isi yang dari saya. Isi lah. Apa yang bagian nulis? Konsentrasi. Jawabannya itu juga yang konsentrasi siapa? Ali. Ya. Silakan lah, dicatat. Apa ada yang mau bikin pertanyaan apa dari Mengapi? Mengapi itu kan? Serah. Boleh langsung jawabannya di sini kok. Iya, bawahnya. Satu pertanyaan enggak? Dua. Ya. Nanti ini yang ini dulu diisi. Nanti di persentase. Mengapa kembang api bisa? Langsung dicatat sini aja. Jadi langsung Langsung catat di sini. Jawabannya, dan jawabannya di sini. Kita lihat. Ada yang ingin bertanya? Paham semuanya? Cara mencarinya? kita mematikan warna yang berbeda. Warna yang berbeda. Halo gang. Halo gang. Ini yang pertanyaannya mungkin dijelaskan. Oke, udah? Udah. Ada yang bertanya lagi? Iya. Macam mana ini? Tidak apa. Tidak. Ini diisi ya, ini diisi. Nah, ini diisi. Dibagi tugas ya, kalau misalnya dia kayak apa, kelimpahan dulu. Diisi apa aja kayak. Nah, diisi. Bagi-bagi tugas oke. Oke. Siapa yang presentasi? Yang presentasi siapa dulunya? Bertanya? Siapkan dah pertanyaannya. Oke, udah belum? Kabel. Berarti kelompok satu dulu yang presentasi ya. Kalian. Siapa?
Edo, base. Persentase. Ibu adik bu. Oh boleh. Ya boleh. Oh boleh. Boleh. Kalau mau satu orang boleh, kalau mau itu boleh. Ya itu lagi. Oke ya. Yang itu jawabannya disimpan dulu. Kalau memang masih ada di HP-nya di screenshot. Nanti dipresentasikan yang ada di HP-nya, tidak apa-apa. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Nanti yang kelompok 1, kelompok kembang api presentasi, kelompok baterai bertanya. Terserah mau ini itu dulu atau ini dulu, terserah. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil dari rumusan masalah yang kami amati dan gambar kembang api tersebut. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah selaku moderator, dan ini saudara Furi Kurnia, di sebelahnya saudara Niki, dan di sebelah saya saudara Edo. Baiklah, rumusan masalah yang pertama akan dibacakan oleh saudara Niki. Kepadanya kami. Hadap ke mereka, Ibu biar dulu atau. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah kembang api. Yang pertama, mengapa kembang api bisa menghasilkan warna yang berbeda? Jadi, kesimpulannya itu warna-warni kembang api terbentuk karena adanya reaksi kimia garam logam yang berbeda-beda pada proses pembakarannya. Garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Dan sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, moderator. Masih ada satu lagi kan? Dan rumusan yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Edo pada ini. Baiklah, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana terbentuknya cahaya pada saat kembang api dibakar. Warna kembang api terbentuk karena adanya reaksi kimia garam logam yang berbeda pada proses pembakarannya. Garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Ini sama tadi kayaknya. Salah jawaban tuh. Sama ke tadi itu. Yang mana nih kelompoknya? Yang kedua ada. Oh, sama. Yang malahnya saya yang nyampe. Ah, ya. Ulang. Yang nomor 2 apa? Nah, tahu ini pertanyaannya. Ngomong banget ya. Iya, Pak. Lanjut. Dari ngomong tahu. Baiklah, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana terbentuknya cahaya pada saat kembang api dibakar. Dalam keadaan panas, atom-atom dari senyawa logam tersebut menyerap energi yang mengembangkan elektron yang menyusun kembali tingkat energi mereka dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Karena elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, energi yang tersisa akan terpancar sebagai cahaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sebentar moderator. Kalau misalkan ada materi yang udah kalian cari itu beda dengan mereka, dicatat ya. Dicatat di RKPD-nya. Oke, silakan lanjut moderator.
Baik, itulah rumusan masalah yang kami cari. Jika ada yang belum paham, Silakan. jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Budi. Bagaimana proses terjadinya sehingga kembang api dapat menghasilkan cahaya yang berwarna-warni? Proses terjadinya kembang api Sehingga dia menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Bagaimana proses Terjadinya kembang api sehingga dia menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Oke, mau ditambah dulu? Oke. Biar kita mengefisienkan waktu lumayan ya kan? Ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ini di pending dulu. Oke, gimana? Ya. Oke, silakan. Kalau ini pertanyaan kelompok satu kita pending dulu sambil dicari jawabannya. Sambil yang lain juga mendengar penjelasan dari kelompok lain. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 2 yang bernama Alvin, dan di kelompok saya yang di samping saya Rangga, sebelah kiri saya Ali dan Ali Evi. Di sini kami akan mempresentasikan permasalahan yang timbul dalam kembang api yang akan dipresentasikan oleh saudara Ali. Aldi semua ya. Tadi Kak Kevin udah bacanya ya guys. Enggak. Oke. San. Yang lain dengarkan ya, sambil didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang dampak bermain kembang api. Dampak bermain kembang api dapat menyebabkan kebakaran maupun merusak lingkungan sekitar. Bila terjadi kebakaran, bahaya terhadap kesehatan seperti masalah saluran pernapasan dan luka bakar sangat dapat terjadi, dan lain-lainnya. 1. Melukai. Yang kedua, suara yang dapat memekakan telinga. Yang ketiga, polusi udara oleh bahan-bahan kimia. Dan yang keempat, mencemari air. Dan kelima, sampah padat yang dapat mencemari lingkungan. Yang keenam, menyebabkan kebakaran dan kerusakan bangunan. Yang ketujuh, melukai hewan. Dan kedelapan, merusak lapisan ozon dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami, dan kami akan membuka pertanyaan. Ya. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, mereka menjelaskan tentang dampak ya. Ya. Dampak kembang api. Oke, kalian sudah tadi. Oke, silakan. Ngomongin. Saya ingin bertanya, mengapa kembang api menghasilkan suara yang sangat nyaring? Ya. Mengapa kembang api menghasilkan suara yang nyaring? Oke. Kita lanjut ya. Udah catat dulu pertanyaannya. Udah? Udah ada jawabannya? Belum. Oke. Sambil tunggu ya kelompok lithium. Udah ada jawabannya? Sudah? Langsung saja, nggak perlu dicatat. Oke, kita jawab dulu yang dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudari berikutnya. Padanya kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Bagaimana proses terjadinya kembang api sehingga dia menghasilkan warna yang berwarna-warni? Seperti penjelasan dari saudari ini tadi, kembang api terjadi berwarna karena adanya reaksi kimia garam logam yang berbeda-beda pada proses pembakarannya.
Garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Oke. Ini. Oke, jadi kenapa dia berbeda-beda? Karena ada unsur-unsur garam logam yang berbeda. Salah satunya natrium, situ ada, kemudian litium, ya ada lagi unsur-unsur yang lainnya sehingga dia menghasilkan warna yang berbeda. Oke, ini sudah dijawab pertanyaan dari ini dan sudah dijelaskan. Kita lanjut ke ini dari jawabannya. Oke, dengarkan dulu ya. Dengarkan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengapa kembang api dapat menyebabkan suara yang nyaring. Karena kembang api mengandung potasium dan bahan kimia lain yang meledakan ketika bereaksi sehingga bunyi petasan mendengar keras saat meledak. Ya, karena dia mengandung bahan yang reaktif juga. Reaktif kalau ketika dia dibakar dia akan menghasilkan suara dan warna yang unik. Ya, suaranya unik kan? Gitu. Keren kayak gitu kan suaranya? Seperti itulah. Kan? Ya, seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab pertanyaan. Ya, oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Nah, tadi tentang kembang api, sekarang ke baterai. Silakan. Ya, langsung. Dan saya di sini kelompok 3 ingin memberitahukan tentang masalah tentang baterai. Mengapa baterai smartphone cepat habis tanpa sadar? Yang pertama itu membiarkan perangkat Wi-Fi, Bluetooth dan mobil data menyala bersamaan. Yang kedua, cahaya layar yang berlebihan. Penjelasan dari cahaya layar yang berlebihan. Layar merupakan salah satu aspek yang terpenting pada kartu ponsel, bagian yang mendominasi bodi ponsel ini menyajikan tampilan visual dan membantu penggunaan dalam berinteraksi. Oleh sebab itu, tak heran layar bisa menyedot daya baterai yang cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan bisa mencoba menurunkan tingkat pencahayaan layar. Jadi, dalam pemecah ini, kita tidak boleh menggunakan layar terlalu terang. Akan mengakibatkan baterai handphone cepat habis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Yolanda. Oh, mau 2. Oh iya. Sini saya akan jelaskan tentang zat-zat yang terkandung di dalam sebuah baterai. Apa saja bahan-bahan kimia yang terkandung dalam sebuah baterai? Berikut penjelasannya. Zat yang terkandung di dalam baterai tersebut adalah belerang, air raksa, asam sulfat, seng, amonium, antimon, kadmium, perak, nikel, hidria, logam nikel, latium, hidrida, kobalt, mangan, nitrogliserin, dan yang terakhir rubidium. Adapun dalam baterai sekunder seperti baterai ion yang kerap digunakan untuk ponsel, gadget, laptop hingga kendaraan kecil maupun besar, di dalamnya terkandung unsur kimia litium yang mudah bereaksi terhadap oksigen atau air bahkan guncangan. Itu tadi dari kelompoknya pertama kenapa baterainya cepat habis ya. Kemudian yang kedua sekunder yang terkandung di dalam baterai, salah satunya disebutkannya tadi ada litium. Litium itu apa tadi? Litium ya, litium itu adalah salah satu unsur alkali. Oke, silakan yang ingin bertanya, ya Ais. Bagaimana cara kerja baterai? Bagaimana cara kerja baterai? Dicatat dulu pertanyaannya, kita pending dulu karena jawabannya belum ada seperti tadi. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanpa basa-basi, berdirinya saya di sini bukan berarti saya jadikan diskusi, melainkan untuk presentasi. Saya harap teman-teman sini sehat semua. Kalau ada yang mau mati silakan keluar karena saya tidak mau pemaparan kali ini terganggu. Jadi permasalahan yang kami temui yang kami amati dari gambar baterai tersebut yaitu bagaimana cara kerja baterai. Jadi prinsip kerja baterai dalam pengisian baterai yang telah digunakan energi kimianya diisi ulang agar dapat kembali menghasilkan listrik. Prinsip pengosongan adalah mekanisme konversi energi kimia menjadi energi listrik. Pada pengosongan energi kimia dipecah dengan cara elektrokimia menjadi energi listrik. Dan permasalahan yang kedua, baterai fungsinya untuk apa? Jawabannya yaitu solusinya. Jawabannya adalah baterai adalah sebuah sumber energi yang dapat merubah energi kimia yang di sampingnya menjadi energi listrik yang dapat digunakan seperti perangkat elektronik. Sekian dari saya, yaitu yang saya presentasikan tadi itu permasalahan dari gambar baterai tersebut. Oke. Baik, terima kasih. Silakan yang Silakan ingin bertanya. Oke, silakan. Hal yang dapat menyebabkan Oke, sebutkan dulu dari kelompok berapa hal yang dapat. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya Ya. hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada baterai. Ya, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada baterai? Ya, dan jawabannya? Oke, silakan. Sambil menunggu kelompok terakhir mencari jawaban, kita lanjut ke kelompok 3 menjawab pertanyaan. Silakan, kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Yolanda? Buan. Siapa? Buan. Oke, silakan. Ya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, prinsip kerja baterai, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Tapi saya akan menjawab, dalam pengisian baterai yang telah digunakan energi kimianya diisi ulang agar dapat kembali menghasilkan listrik. Prinsip pengosongan adalah mekanisme konversi energi kimia menjadi energi listrik. Pada pengosongan energi kimia dipecah dengan cara elektrokimia menjadi energi listrik. Oke, gimana? Gimana? Oke, nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 4 sama rumusan masalahnya ternyata dari pertanyaannya tidak salah. Apa tadi proses kerja dari baterainya? Jadi baterai itu ada yang bisa dicas, ada yang tidak bisa dicas. Kalau satu yang bisa dicas, biasanya baterai Oke, gimana kelompok 4 sudah ada jawabannya? Sudah. Oke, udah ada. Sudah. Nah, silakan. Siapa mau jawab? Ayo, Amel. Ayo, yuk, masih jeda. Nah, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada baterai. Kelompok 2. Ya, Ya. Penyebab kerusakan baterai UPS sering menjadi pertanyaan bagi semua orang. Baterai yang baik tidak kebal terhadap kegagalan atau kerusakan yang bisa dipicu oleh beberapa faktor. Contoh penyebab kerusakan baterai UPS adalah kegagalan dan penurunan kinerja bertahap aging. Adalah hasil dari fenomena kompleks yang saling terkait yang bergantung pada bahan kimia baterai, desain, lingkungan atau suhu dan kondisi baterai, operasi baterai tersebut. Penyebab kerusakan baterai yang pertama overcharging atau undercharging, yang kedua terminal longgar, using dan kotor, yang ketiga keadaan lingkungan, suhu udara yang tinggi dan kurangnya pendinginan,
Yang keempat, overheating. Yang kelima, kerusakan fisik. Yang Sudah, itu saja. Oke, gimana kelompok 2? Oke, nah jadi supaya baterainya tidak rusak atau awet, ngecasnya itu jangan terlalu lama. Ya, makanya biasa baterainya sih tahu kan di HP itu 100%. Nah, kalau udah 100% cabut, biasa kita kebiasaan ngecas HP tuh dari tidur, kan? Tidur sampai pagi itu kurang bagus sebenarnya. Nanti pagi ya ngecasnya berapa jam gitu. Ada kapasitasnya. Itu kenapa baterai itu bisa cepat rusak biasanya. Nah, kemudian tadi ada yang bahas tentang suhunya juga kan? Ya, karena keadaan suhunya terlalu panas, biasanya juga menyebabkan baterai HP-nya rusak. Ngembang ya biasanya, sering terjadi kepada kita. Oke, sudah semuanya dijawab? Oke, nah, Ibu jelaskan dulu materi kita pada hari ini kan tentang alkali dari kimia unsur, yaitu, nah ini ada kelimpahannya, di mana unsur alkali itu ada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalsium. Nah ini ada beberapa kelimpahannya. Kemudian manfaat dari logam alkali itu ada beberapa, contohnya lithium sebagai bahan pelumas, sebagai baterai yang sudah kita bahas tadi. Banyak baterai itu yang menggunakan bahan dari lithium, karena lithium itu pas sekali digunakan untuk baterai. Ya, kemudian ada natrium. Ya, natrium itu yang sering sekali kita gunakan adalah untuk membuat garam, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri, harus berikatan dengan senyawa yang lain. Contohnya NaCl. Ya, natrium Na ini kan alkali, natrium, Cl ini golongan 7A. Ya, dia kalau mau jadi garam harus berikatan dulu. Ya, seperti yang sudah kita bahas di pelajaran ikatan kimia. Kemudian ada kalium untuk pembuatan bubuk mesiu, pupuk pembuatan film pada fotografi, industri deterjen. Ya, kemudian ada cesium untuk mendeteksi radiasi. Jadi ada di ilmu kedokteran dipakai, di ilmu ibu-ibu pun dipakai. Apa? Ilmu ibu-ibunya. Nah, itu ilmu ibu-ibu. Ibu-ibunya kan biasanya dapur kan? Iya. Saking banyaknya ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi juga ada bahas tentang kelompok ini kalau tidak salah, ada energinya, ya. Ada energinya tadi ada kelompok ini kalau tidak salah. Nah, itu adalah sifat-sifat dari unsur golongan alkali. Ada nomor atomnya berapa? Nomor atomnya itu ada, ya, semakin ke bawah semakin besar. Kemudian ada jari-jarinya, semakin ke bawah semakin besar. Titik-titiknya itu semakin ke bawah semakin kecil. Titik lainnya juga semakin ke bawah semakin kecil. Kemudian apabila dia dilakukan uji nyala, ya, seperti yang digunakan di kembang api, itu adalah salah satu uji nyala. Kalau dibakar, jadi menimbulkan warna yang unik, ya, seperti yang sudah kalian isi di LKPD. Nah, ada beberapa kenapa tadi sudah dibahas kenapa kembang api bisa muncul warna-warna yang indah. Ini salah satu warnanya, ya kan? Biasanya muncul di kembang api seperti itu kan? Ya, seperti ini. Oh, tidak muncul pulsa. Boom. Oke, sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ternyata unsur-unsur alkali itu apa gitu. Ya, ayo kita tadi yang udah kalian bahas, kita udah bahas kegunaan dari unsur alkali yang disimpulkan. Ayo coba bikin kesimpulannya. Coba bikin dulu kesimpulannya.
Bu, Apa siapa? Silakan Alvin. kesimpulan logam alkali adalah merupakan logam yang sangat reaktif dalam keadaan nyawa dengan bilangan tidak oksidasi bersatu. Oke, nah tuh, guys, ibu tambahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah golongan alkali itu terdapat pada golongan satu. Kemudian unsur-unsur golongan alkali ada litium, natrium, kalium, strontium, cesium, sama Fe. Nah, sifat logam alkali berkilau, konduktornya baik, titik lelet, titik bidinya rendah, kepadatannya rendah. Yang kemudian dia reaktif, dan seterusnya. Manfaatnya sangat banyak. Tadi di apresiasi di awal untuk sabun, kemudian baterai, apa? Garam. Nah, banyak sekali untuk kembang api. Nah, oke, itu tadi pembelajaran kita. Silahkan udah selesai belum isi KPD-nya? Kalau belum kita dilanjutkan nanti di rumah ada apa-apa. Oke, disimpan dulu, dikemaskan dulu. Ya, oke. Kita ibu atau kalian yang pilih kelompok yang terbaik? Ibu aja. Nah, menurut ibu kelompok yang di sini baik semuanya ya, tapi yang paling terbaik adalah kelompoknya mana? Ibu pun bingung. Semuanya baik, cuman mana ya? Ibu juga bingung. Tadi kayak kelompok Alvin yang paling baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Alvin. Kelompok ini juga bagus tadi. Sama-sama sih semuanya beda-beda tipis. Kalau beda komanya lah. Oke. Nah, sebelum kita menutupnya, kita tes dulu ya. Silahkan buka HP-nya. Buka grup WA-nya. Ibu ada kirim link di grupnya ya. Silahkan dikerjakan. Selesai Bu. Udah? Oke, udah selesai. Sekarang sebelum berdoa, Ibu kasih tugas. Tugasnya itu kalian belajar untuk materi berikutnya, yaitu tentang alkali tanah. Jangan lupa dipelajari ya. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran, ayo pimpin doa dulu kita kelas. Sebelum istirahat.
untuk istirahat, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, nah semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kalian juga sudah tahu manfaat-manfaatnya dari kita belajar kimia dari pembelajaran pada hari ini. Sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.